Jahit sendiri kain belasan ribu untuk dijadikan gorden dan fokus kali ini adalah ke jendela dapur. Hai, assalamualaikum. Oke, langsung aja. Nah, ini tuh adalah jendela dapur aku sebelum aku apa-apain ya. Dan ini adalah beberapa paket yang belum sempat aku bukain kemarin. Nah, yang pertama ini tuh adalah kain. Aku belinya tuh sekitar 2 meter karena memang nggak bisa beli 1 meter aja. 1 meternya harganya cuma belasan ribu aja ya teman-teman. Terus ini tuh ada wallpaper. Jadi untuk kusen jendela yang udah buluk. Nah, ini tuh adalah paketan yang terakhir dan juga yang paling kecil. Jadi ini tirai pita manik. Nah, agak aneh ya kalau orang-orang mungkin ini tuh dijadikan untuk hiasan jendela kamar. Nah, kalau aku ini tuh dijadikan untuk hiasan jendela dapur. Jadi ya ngikutin kata hati aja, nggak perlu ngikutin orang lain. Nggak apa-apa banget kok kalau kita berbeda. Oke, lanjut. Nah, sebelum dipasang pastinya aku ukur-ukur dulu kan supaya ukurannya nanti bisa pas. Selanjutnya ini tuh tinggal dibagi aja kainnya supaya lurus, nggak perlu digunting, cukup seperti ini aja. Nah, kalau udah ini aku ambil kursi dulu. Aku mau ambil posisi karena selanjutnya kain ini tuh bakalan aku jahit sendiri. Jadi nggak perlu dibawa-bawa ke tukang jahit karena cuman segini aja kan. Lagian juga kalau jahit seperti ini sih aku bisa sendiri ya teman-teman. Ini akan aku jahit semua pinggiran kainnya. Sebenarnya nggak perlu dijahit semuanya, nggak apa-apa juga sih. Cukup dijahit untuk tempat talinya aja. Cuman karena aku pikir pinggirannya itu pasti ada sisa-sisa benang. Dan kalau misalnya sering kesenggol gitu, bisa bikin benangnya itu rontok kan. Jadi biar lebih aman dan lebih rapi, mendingan aku jahit semua pinggiran kainnya aja. Oh iya, ini aku ngerjainnya di sore-sore hari dan memang aku selesaikan untuk menjahitnya. Karena selesainya udah kesorean, jadi aku mesti ngurusin anak-anak dulu dan untuk videonya ini aku sambung lagi di keesokan harinya. Nah, jadi kain ini tuh udah selesai, tinggal lanjut aja dipasang talinya. Nah, ini tuh aku ngide aja. Awalnya aku gunakan tali sepatu cuman terlalu pendek dan saat aku cari-cari lagi ternyata aku punya benang yang dulu aku jadikan untuk merajut. Jadi dulu juga aku pernah tertarik untuk bikin tas rajut sendiri. Aku sudah punya semua alat dan bahannya, tapi ternyata aku nggak sesabar itu. Sampai saat ini aku juga belum pernah menyelesaikan satu tas pun. Nah, oke, singkat cerita aja untuk benangnya tadi tuh aku ambil 3 helai. Terus aku bentuk kepang gitu. Nah, kalau udah langsung aja aku pasangkan ke hordennya. Gampang aja aku masukinnya pakai tusuk gigi ya teman-teman. Terus ini belum bisa lanjut aku pasang karena jendelanya mau aku pasangin stiker dulu. Jadi beginilah keadaan kusen jendelanya, bener-bener udah buluk banget. Dan sebelum aku pasang stikernya aku coba bersihkan dulu pakai pisau, juga aku bersihkan pakai amplas. Dan ternyata karena ini tuh udah pakai cat gitu, jadi udah susah banget untuk dihilangin. Dan bener-bener kusen jendelanya ini tuh dalam keadaan kasar dan gak rata sama sekali. Jadi kayak udah pasrah aja, mau aku pasangin aja stikernya, mudah-mudahan aja nempel gitu kan. Udah semangat-semangat ternyata ada dramanya gitu loh teman-teman. Stikernya ini nggak mau nempel di bagian kusennya kecuali di daun jendelanya. Ini tuh aku ngerjainnya lama banget. Aku akalin supaya stikernya ini tuh mau nempel karena aku nggak punya hair dryer. Dan aku ngide aja menggunakan kain lap yang aku celupkan ke air mendidih, bener-bener ke air mendidih ya. Airnya itu bener-bener sambil aku masak tapi menggunakan api kecil. Setelah dicelupkan aku lapkan ke bagian stikernya dan alhamdulillahnya stikernya itu mau nempel ya teman-teman. Bener-bener jendela sebesar ini aja menghabiskan waktu aku. Dari awal niatnya sisa stiker itu bakalan aku tempel juga di bagian pintu mau keluar gitu. Tapi karena udah kelelahan akibat jendela ini, nah jadilah nggak terpasang tuh stikernya. Oke, singkat cerita aja, ini jendela yang tadi udah selesai, tirai dan juga hordennya sudah terpasang. Dan untuk videonya ini aku sambung lagi di hari berikutnya. Kayak kurang enak aja dipandang kalau nggak ada yang hijau-hijau. Jadi aku ngede aja untuk ke belakang, siapa tahu ada tanaman yang bisa aku ambil. Dan ternyata aku menemukan tanaman ini, walaupun ya nggak tahu aku ini tuh tanaman apa. Karena kelihatannya menarik makanya aku ambil. Tahu-taunya aku udah cari agak lumayan jauh, ternyata di dalam kebun aku sendiri tuh ada tumbuh bunga keladi jenis ini. Nah, akhirnya aku nggak nemu yang hijau-hijau aja, nemu juga yang berwarna. Nah, ini tuh bener-bener ada di dalam kebun aku ya teman-teman, dan ada di pagarnya juga gitu. Tapi nggak apa-apa, aku bisa dapat jenis yang lainnya juga deh. Oke, ini aku bawa langsung aja masuk ke dalam dan aku cuci bersih dulu per helai daunnya, juga akar-akarnya aku bersihkan dari tanah. Nah, di sini aku gunakan wadah-wadah yang nggak terpakai aja. Ini tuh wadah-wadah kaca gitu. Jadi ini medianya aku gunakan air aja. Nah, selain ada tanaman yang baru ini, sebenarnya aku juga sudah punya tanaman yang lain seperti yang terlihat di belakang bunga ini ya teman-teman. Nah, itu juga aku nggak beli di mana-mana, melainkan aku minta di tetangga. Karena aku lihat model daunnya itu bagus, terus aku minta dan ternyata malah sebenarnya ini tuh adalah jenis sayur yang bisa dimakan gitu ya teman-teman. Dan setelah aku cari tahu, ternyata ini tuh banyak manfaatnya, termasuk salah satunya untuk perkembangan otak. Tapi aku sendiri belum pernah untuk coba masak dan makan sih ya teman-teman. Oke, ini aku lanjut ke jendelanya. Nah, jadi inilah momen-momen yang aku tunggu-tunggu di saat ada angin-angin gitu ya teman-teman. Oke, ini belum selesai sih di bagian jendelanya. Ini tuh perlu ada talinya gitu. Terus aku menemukan
tali masker yang dulu pernah aku buat, dan ini juga dulu sempat aku jualin juga di saat lagi masa Covid. Oke, ini udah selesai masalah jendelanya. Akhirnya dapur aku juga udah selesai. Jadi inilah hasil dari kesibukan aku beberapa hari ini. Alhamdulillah dapurnya semakin terlihat nyaman. Jadi sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum, bye bye.